Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rezekinya dilancarkan. Amin. Baik, jadi untuk di video kali ini kita tidak akan mengerjakan per motor lagi. Jadi untuk di video kali ini kita akan mengerjakan yaitu tutup atau case dari vapor ya. Jadi ini adalah vape saya akan mengerjakannya dengan carbon forget. Jadi bagaimana langkah-langkahnya? Mungkin ini teman-teman lihat medianya kecil ya, tapi ini akan sangat penting atau akan menjadi patokan walaupun teman-teman yang ingin belajar melakukan carbon forget atau carbon kevlar, ini insyaallah bisa menjadi bahan acuan untuk teman-teman. Jadi pengerjaannya sama dengan ketika kita mengerjakan par motor atau media motor ya. Jadi pertama di sini kita akan melakukan pengamplasan. Jadi tidak usah menggunakan air ya. Kita amplas kering saja. Di sini saya menggunakan amplas nomor 320. Jadi amplas ke semua permukaannya seperti ini. Jadi ini tujuannya agar memberikan tekstur yang sedikit kasar untuk di medianya ini, agar gel coat atau resin yang akan kita aplikasikan selanjutnya itu merekatnya kuat. Jadi jika tidak diamplas seperti ini, bisa saja resinnya itu mudah terkelupas ya. Jadi amplas sampai di tepi-tepinya seperti ini. Kita juga bisa menggunakan pisau atau cutter untuk membuat medianya ini lebih kasar lagi, sehingga resin yang akan kita aplikasikan itu semakin bagus lengketnya. Jadi kita cutter saja begini, atau kita cincang saja seperti ini. Jika sudah seperti ini, sudah kasar, kita lap menggunakan thinner untuk menghilangkan debu-debu yang ada atau kotoran minyak yang ada di medianya ini. Jadi teman-teman bebas mau menggunakan thinner apa saja itu bisa ya, atau tidak menggunakan thinner juga tidak masalah. Oke, jadi kita tunggu kering, kemudian kita lanjut ke pengaplikasian gel coat atau lem dasarnya. Baik bosku, jadi di sini kita akan melakukan pengeleman atau gel coat lem dasarnya ya. Jadi di sini kita menggunakan resin Fusion untuk bahannya. Kita campurkan dengan perbandingan 2:1, karena untuk di resin Fusion ini disarankan kita atau dalam kemasannya itu perbandingannya 2:1, 2 resin dan 1 hardenernya. Dan untuk teman-teman sekiranya menurut saya wajib ya untuk menggunakan timbangan digital
ataupun timbangan semacam ini. Untuk harganya ini sekitar 50 ribuan ya. Jadi kita takar dulu untuk perbandingan resin dan hardenernya. Untuk perbandingannya itu 2:1. Semisal resinnya ini 4 gram, maka kita menuangkan hardenernya itu sebanyak 2 gram. Lalu setelah kita menuangkan resin dan hardenernya itu, kita menambahkan pigmen warna hitam. Jadi pigmen warna hitamnya itu kita campurkan sedikit saja ya. Tujuannya agar media yang akan kita lem gel coat sebentar itu medianya benar-benar hitam pekat. Dan kita menambahkan aerosil di sini untuk agar campurannya ini tidak terlalu encer ya. Jadi aerosil ini menurut saya fungsinya sih untuk pengeras juga. Jadi kita campurkan aerosilnya itu secukupnya saja, kita kira-kira saja. Di sini saya tidak memakai takaran untuk pigmen warna hitam dan aerosilnya. Kita kira-kira saja sambil kita aduk apakah sudah tidak terlalu encer lagi. Dan setelah itu kita langsung saja aplikasikan ke medianya. Jadi di sini saya menggunakan jari tangan saja agar semua permukaan medianya ini benar-benar terolesi dengan rata ya. Jadi teman-teman bebas sih mau menggunakan kuas juga tidak masalah. Baik, langsung saja kita lanjut ke tahap pengaplikasian serat forgetnya. Jadi menurut saya bebas ya, teman-teman mau menyusun atau menabur seperti ini juga bisa. Teman-teman bebas untuk berkreasi di sini motif yang diinginkan atau warna-warna metalik yang diinginkan. Jadi di sini saya hanya menabur kira-kira beberapa warna metaliknya. Lalu jadi di sini kita utamakan warna metaliknya dulu ya. Kemudian kita tumpuk untuk serat karbonnya. Jadi seperti ini kira-kira teman-teman. Teman-teman bebas untuk berkreasi menginginkan motif bagaimana saja itu bisa. Itu teman-teman bebas. Jadi kira-kira seperti ini hasilnya setelah kita menabur serat forgetnya. Oke, kita tunggu beberapa menit lalu kita naik ke pengecoran yang pertama. Baik bosku, jadi kondisinya sekarang sudah lumayan kering sentuh ya. Artinya sudah tidak encer lagi dan seratnya ini sudah tidak lari-lari lagi. Nah, di sini kita akan lanjut untuk pengecoran yang pertama. Jadi untuk pengecoran di sini sampai seterusnya itu kita tidak menggunakan pigmen dan aerosil lagi. Kita hanya menggunakan resin dan hardenernya saja. Jadi untuk perbandingan resin dan hardenernya tetap sama 2:1 ya. Dan untuk pencampurannya itu teman kira-kira saja bagaimana banyak yang dibutuhkan untuk media sekecil ini. Di sini saya takar itu untuk resinnya 4 gram dan hardenernya 2 gram. Itu sudah cukup untuk satu lapisan. Jadi di sini teman totol-totol dulu ya untuk resin ke medianya. Jangan langsung digeser karena kita takutnya motif yang sudah kita susun ini berubah bentuk. Jadi kita totol-totol dulu. Untuk di pengaplikasian selanjutnya sih bebas mau di kuas atau segala macam, itu sudah kuat resinnya yang atau seratnya sudah kuat yang di dalam, tidak berubah bentuk lagi. Khusus untuk di pengecoran yang pertama ini kita totol-totol dulu. Jadi untuk hasilnya kira-kira seperti ini setelah kita melakukan pengecoran yang pertama. Jadi kita tunggu lagi kira-kira sekitaran 3-4 jam kita lanjut ke pengecoran selanjutnya. Kita lanjut lagi untuk di pengecoran yang kedua ya. Jadi untuk campuran resin dan hardenernya itu tetap sama.
Kita lanjut lagi. Jadi di sini teman-teman sudah bebas untuk melakukan teknik kuas atau menggeser resin dan hardener yang telah kita campur ini ya. Jadi tidak perlu ditotol-totol lagi, kita bebas sih. Apalagi untuk di media kecil seperti ini, menurut saya itu lebih mudah daripada media yang lebar atau media yang banyak lekukannya. Jadi untuk di pengaplikasian atau pengocoran di sini kira-kira saya itu melakukan sebanyak 3 lapis saja. Jadi sampai pengocoran ketiga kita amplas lalu kita finishing. Jadi sekarang kita sudah mencapai tahap pengocoran yang ketiga ya. Dan untuk selanjutnya kita akan melakukan pengamplasan karena medianya ini sudah benar-benar kering. Di sini kita akan melakukan pengamplasan dengan menggunakan amplas nomor 150 ya. Jadi teman-teman bisa sih untuk menggunakan amplas nomor 320 atau amplas yang sedikit kasar agar mempermudah untuk meratakan medianya ini, karena medianya ini benar-benar keras ya. Jadi kita sebaiknya menggunakan amplas yang sedikit kasar dulu. Jadi di sini saya menggunakan amplas nomor 150, lalu saya melanjutkan dengan nomor 400. Kemudian saya sanding finishing dengan menggunakan amplas nomor 2000. Lalu selanjutnya kita lakukan finishing atau clear coat. Namun sebelumnya di sini kita rapikan dulu tepi-tepi dari pinggiran medianya ya. Teman-teman bisa menggunakan gerinda. Jadi untuk bagian tepinya di sini sudah kita rapikan dan kita juga sudah melakukan pengamplasan. Namun untuk di video pengamplasannya itu kita skip saja karena videonya juga terlalu kepanjangan. Dan menurut saya teman-teman itu sudah mengerti untuk tahap pengamplasannya. Di sini saya sudah finishing dengan menggunakan amplas nomor 2000 ya. Jadi hasilnya seperti ini, kita sisa melakukan pengekliran atau finishing. Teman-teman juga bisa menggunakan polish sebenarnya. Namun di sini kita menggunakan clear coat ya untuk finishing akhirnya. Jadi seperti ini kira-kira untuk bagian tepi pinggirannya juga sudah kita rapikan dengan menggunakan gerinda. Oke, baik, langsung saja teman-teman pantau kita akan melakukan finishing atau pengekliran. Namun karena cuacanya hujan, kita tunggu reda dulu ya. Baik, langsung saja di sini kita melakukan pengekliran. Jadi untuk clear coatnya di sini saya mengaplikasikan sebanyak 2 lapis atau 2 layer. Untuk lapis pertama kita tipis-tipis merata dulu, kemudian kita jeda kira-kira 15 menitan. Lalu kita aplikasikan lagi clear lapis keduanya dengan sedikit agak tebal teman-teman ya. Jadi langsung saja kita melakukan pengekliran. Teman-teman pantau terus videonya. Jadi seperti inilah hasilnya teman-temannya. Jadi ini kita sudah anggap finishing atau selesai. Jadi setelah kering hasil finishing atau pengekliran itu seperti ini. Untuk daya kilapnya lumayan dapat. Jadi untuk clear coatnya di sini kita menggunakan bell coat 6300 dengan perbandingan 2:1 serta kita menggunakan thinner view dari bell coat Laundry Reducer juga. Jadi seperti ini teman-temannya, untuk hasilnya bisa dipantau sendiri dan aslinya kita bisa ngaca bosku. Dan untuk bahan-bahan sampai finishing pada pengeplaran forget ini kita bisa rekomendasikan untuk pembelian di toko online. Jadi untuk bahan-bahannya di sini saya order melalui TikTok Shop ya.
Jadi teman-teman yang ingin bahannya lengkap bisa ketik saja di kolom komentar, lalu saya akan merekomendasikan untuk bahannya. Jadi seperti inilah hasilnya. Terima kasih sudah menonton. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel Asdar Color 92, boleh dong di subscribe dulu. Like, share, komen jika ada yang ingin dipertanyakan. Insya Allah kita akan membalas komentarnya satu persatu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.